Halo semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Ira ya. Ini agak bindeng dikit, tapi mudah-mudahan kalian nggak terganggu. Oke, saudara-saudara sekalian, selain substansi skripsi kalian yang ditanyakan, misalnya kenapa meneliti ini, lokasinya, terus kenapa metodenya ini dan lain-lain, ada beberapa hal teknis yang harus kalian perhatikan dalam penulisan skripsi. Jadi, skripsi itu kan begitu dibaca oleh dosen, bagaimana kalian mengetiknya, bagaimana kalian menulisnya, si penulisannya itu adalah kesan pertama kita, first impression kita sebelum baca isinya. Jadi pastikan bahwa kalian tidak melakukan kesalahan, atau kalaupun ada kesalahan tuh jangan sampai berulang kali. Kadang dosen itu kesel ketika banyak kesalahan tapi kecil-kecil tapi banyak gitu loh. Ini menunjukkan bahwa kalian nggak serius, bahwa kalian tidak sungguh-sungguh gitu loh mengerjakan skripsinya, kayak main-main gitu ya, nggak teliti, teledor gitu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan tentang teknik penulisan ini? Mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah kita mulai dari cover yuk. Nah, perhatikan font dalam judul skripsi kalian. Pastikan ukurannya dan jenis fontnya itu sesuai dengan ketentuan ya. Misalnya biasanya Times New Roman 14 bold ya. Itu tapi bergantung ke kampus masing-masing. Pastikan sebelum menulis skripsi kalian tanya di prodinya apakah ada pedoman penulisan skripsi ya gitu. Pastikan ikuti pedoman tersebut. Yang kedua, besar logo yang ada di cover. Ada tuh mahasiswa yang logonya kekecilan, ada yang besar ya, jadi penuh gitu, halaman awal tuh logonya tuh gede gitu. Nah terus kan ada kampus yang punya beberapa versi logo. Pastikan kalian pakai versi yang memang itu yang digunakan secara resmi untuk skripsi. Oke, kita lanjut berikutnya ke daftar isi. Daftar isi juga usahakan pakai yang otomatis ya. Jadi caranya dengan cara heading. Kalian tahu nggak cara membuat headingan tuh? Jangan-jangan nanti perlu saya ajarin juga bikin heading. Itu kalau memang perlu diajarin bilang aja di komentar, nanti Bu Ira ajarin cara membuat heading supaya kalian bisa bikin daftar isi yang otomatis gitu. Jadi kalau halamannya berubah, nanti di daftar isinya juga berubah. Karena kalau nggak otomatis, nanti kalian kalau halaman berubah harus ngubah manual. Nah itu tuh jadi masalah ketika dosennya misalnya pengen lihat metode kalian. Halaman 30. Begitu dilihat di halaman dibuka gitu ya, halaman 30 kok bukan metode. Aduh, itu tuh masalah. Ini kamu kok nggak sama sih katanya daftar isi sama isi skripsinya gitu. Jadi kita tuh di sini judulnya adalah menghindari hal-hal kecil supaya tidak terakumulasi dan dosen nganggap skripsi kalian ini nggak serius gitu ya. Jadi ini semua hal kecil yang saya bahas hari ini. Yang berikutnya adalah di abstrak. Abstraknya itu suka bahasa Inggrisnya lupa dimiringin biasanya mahasiswa ya. Nah, berkaitan dengan memiringkan font, jangan lupa ya, semua kata asing yang bukan bahasa Indonesia baku, baik itu bahasa Inggris, Jerman, Jepang, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa ya, itu juga ditulis miring ya. Jangan lupa, ya itu yang sering lupa banget itu adalah dimiringin si kata asing ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya, kata pengantar. Nih, kata pengantar itu biasanya kesalahan mahasiswa adalah urutan siapa yang dikasih terima kasih. Siapa yang dikasih terima kasih? Siapa yang diucapkan terima kasih ya? Pastikan terima kasih urutan pertama itu adalah orang yang paling berjasa pada skripsinya. Biasanya sih ke dosen pembimbing ya, baru kemudian dosen wali misalnya, terus orang pihak dekan misalnya, terus narasumber skripsi kalian gitu. Orang tua tuh biasanya diletakkan di halaman persembahan sendiri aja biar posisinya dia nggak jadi nomor berapa gitu ya. Karena ini urutan terima kasih urutannya secara akademis ya. Siapa sih harusnya yang paling berkontribusi? Ini di luar kenyataan bahwa Bu, tapi pembimbing saya tidak berkontribusi apapun. Enggak, tetap dia kalau secara aturan adalah harusnya orang yang paling berkontribusi gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah margin ya. Mahasiswa nih masih juga sering salah. Margin itu umumnya adalah 4, yang bagian yang kalau di jilid tuh harusnya di bagian yang ada jilidannya itu 4 ya. 3 3 3 ya. 4 3 3 3 itu aturan umumnya. Tapi sekali lagi ya,
Untuk penulisan skripsi kalian pastikan cek di kampus kalian karena biasanya ada aturan sendiri. Batuk dulu. Oke. Nah, selain margin pastikan spasi ya. Spasi itu normalnya 2 biasanya. Nah, jangan spasinya tuh beda-beda kalian ya. Udah mah nggak ikut aturan, terus yang paragraf ini spasinya 1,5, yang ini 2 ya. Nah, terus kadang mahasiswa itu lupa mengclear, meremove add space before paragraph, add space after paragraph ya. Jadi kadang jarak satu paragraf dengan paragraf lainnya tuh jomplang-jomplang ya, seperti itu ya. Jadi di clearkan ya. Nah, yang berikutnya adalah penulisan sitasi. Kadang nggak konsisten. Ada yang nama sama tahun, ada yang nama tahun halaman. Pastikan konsisten. Saya makanya saranin kalian pakai Mendeley. Ini nanti kaitannya sama daftar pustaka. Jangan sampai daftar pustaka kalian berantakan. Makanya pakai Mendeley atau minimal lah pakai cara membuat daftar pustaka otomatis yang ada di Word gitu. Itu udah minimal ya. Kalau bisa pakai Mendeley lebih bagus. Kalian mau saya ajarin juga Mendeley? Boleh ya, tulis aja nanti di komentar ya kalau mau. Nah, gitu ya. Apalagi yang berikutnya adalah nama tabel. Nama tabel itu lazimnya di atas ya, nama tabel, tapi sumber di bawah. Kalau gambar, umumnya nama itu di bawah. Sumber juga di bawah. Nah, gambar ya. Gambar tuh gambar, diagram, bagan itu gambar. Ya, foto itu gambar ya gitu. Apa ya lainnya lagi ya? Oh, ini justify ya ininya si paragraf itu jadi rata belakang. Kadang mahasiswa belakangnya tuh nggak rata gitu. Nah, terus pastikan fontnya itu sama ya. Ya bergantung yang di kampus kalian pakainya apa, Arial atau Times New Roman. Jangan sampai ada yang Arial, ada yang Times New Roman, ada yang Calibri. Kesalahan kecil, tapi ini kalau terjadi font kalian beda-beda, ini indikasi bahwa kalian kopas, saudara-saudara. Itu nanti akibatnya bisa panjang. Kalian paling enggak jadi dicecer dulu untuk memastikan kalian kopas apa enggak. Gitu. Jadi pastikan fontnya seragam ya. Oke, itu sih beberapa hal-hal teknis yang kalian perhatiin. Kalau Bu Ira biasanya tipsnya supaya nggak kelewat hal-hal teknis ini. Jadi kan kalian kadang suka ada masa stuck gitu ya. Mau nulis apa ya, ngetik lagi nggak ada ide, aduh. Nah, kalau lagi nggak ada ide itu, tapi caranya adalah supaya tetap berprogres skripsinya, benerin hal-hal kecil kayak gitu, bikin ngerata-ngeratain, ngelurus-lurusin gitu ya, nyamain font yang tidak sama. Jadi sambil jalan, bukan kalau stuck itu malah diam, nggak ngetik, nggak ngapain gitu. Justru itu rapi-rapiin gitu, nanti baru begitu ada ide, baru kita masuk ke substansial lagi. Gitu ya. Yuk semangat skripsinya ya semuanya ya.